Baik, alhamdulillah ini sudah kondusif ya dari pemateri. Jadi mari kita akan mulai saja kelas Tahsin Akbar pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may Ya Allah. yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada sesi pertemuan kelas Tahsin Akbar dari Sobat Ngaji dan tim kali ini yang insya Allah dihadiri oleh peserta-peserta yang antusiasnya sangat tinggi terhadap ilmu ya terhadap terhadap menuntut ilmu pada kesempatan kali ini walaupun memang ini kondisinya lagi puasa-puasa ya lagi bulan puasa lagi sedang menahan diri mungkin oh, ini lebih baik tidur jam segini gitu ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu semua sekalian bisa dengan semangat dengan luar biasa dengan sangat luar biasa Bapak Ibu semua meluangkan waktunya untuk bertolabul ilmi bersama kita semua gitu ya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya hingga tabit-tabit, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua sekalian, pada kesempatan kali ini wah luar biasa sekali, pesertanya sudah di atas 100 ya. Saya lihat ini antusiasmenya benar-benar luar biasa sekali dari Bapak Ibu semua ya. Dan saya tadi lihat di kolom chat sudah banyak yang absen ya, dari wah ada yang dari Ambon, ada yang Sulawesi gitu ya, dari Jember, wah ini luar biasa banget, dari Depok dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan persatu-satu. Cuman yang jelas yang pasti Bapak Ibu semua punya keinginan yang sama untuk belajar, keinginan yang besar, yang tinggi untuk sama-sama mencari ilmu ya, yang haus akan ilmu dan terus ingin menggali ilmu itu tadi ya. Dan di sini izinkan saya dari tim Sobat Ngaji untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Alvin Fadurrahman, bisa dipanggil Kang Alvin. Saya dari Bandung ya. Kalau di Bandung itu panggilannya biasanya Akang dan lain sebagainya. Akang ya, kalau misalnya di yang lain maka atau kayak gimana. Kalau di Bandung biasanya Kang Alvin gitu ya. Itu sedikit perkenalan diri dari saya, dan juga saya adalah bagian dari tim Sobat Ngaji juga, bersama mungkin nanti pemateri ya. Ada Mudaris Lembaga Pelatihan Al-Quran dari Sobat Ngaji ya, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua, yang insya Allah pada kesempatan kali ini ada eh, ada Ustadz yang sudah berada bersama kita, yaitu Ustadz Nizal Muhammad. Benar ya Ustadz? Ya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, itu ya Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita semua. Namun sebelum acaranya dimulai, izinkan saya memberikan beberapa peraturan terlebih dahulu ya untuk pengingat kita selama berjalannya acara. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu semua, ini agar acaranya semakin melekat setelah, bukan hanya saat acara, tapi setelah acara juga bisa berarti buat kita. Bapak Ibu semua bisa siapkan materinya, bisa siapkan apa namanya tuh buku tulisnya ataupun pulpen, pensil dan lain sebagainya. Silahkan untuk siapkan sedari sekarang, dan juga Bakar itu lain rumput. sebagainya, dan juga yang lain sebagainya mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu ya. Dan yang kedua, mungkin saya minta tolong karena memang pesertanya cukup banyak juga. Saya minta tolong nanti mungkin di tengah-tengah acara, agar berjalannya acara kondusif, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ketika tidak digunakan untuk menonaktifkannya.
agar acara berjalan dengan kondusif dan juga mungkin nanti ketika Ustadznya meminta untuk Bapak Ibu semua berbicara bisa nanti digunakan mikrofonnya. Jadi gunakannya seperlunya gitu ya Bapak Ibu semua agar Iya. acaranya berjalan dengan kondusif dan juga mungkin nanti di tengah-tengah ada mungkin mohon maaf kalau misalkan nanti di suatu waktu saya nanti mute gitu ya, saya mute itu mungkin agar lebih acaranya lebih kondusif juga. Kalau misalnya bertanya-tanya kenapa ini di mute, ini agar lebih kondusif aja jalannya acara gitu ya. Bapak Ibu semua, mari kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan langsung saja ke pemateri yaitu Ustadz Nizal Muhammad. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sobat ngaji dimanapun berada, alhamdulillah di pagi yang begitu cerah dan indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi, yang dimana alhamdulillah dengan difasilitasi oleh sobat ngaji kita semua bisa bertatap muka walaupun jasad tidak bersua, tapi masya Allah ya kita masih bisa diperkenankan untuk bisa berjumpa di Zoom di pagi hari ini. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah kita sedang berada di bulan Ramadan ya, di hari ketiga atau keempat ya, yang dimana bulan ini adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran ya, yang menjadi petunjuk ya, hudan untuk setiap manusia ya. Dan Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat daripada Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul luar biasa ya. Sebelum kita masuk ke materi kita di hari ini, mungkin ada sedikit apa istilahnya motivasi ataupun kisah yang mana insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi Al-Quran itu memang betul-betul dijaga oleh Allah ya, gitu. Di sini ada kisah dari Imam Al-Baihaqi ya, meriwayatkan dari Yahya bin Aqsan ya, bin Aqsam, bahwasanya dulu ada seorang Yahudi mendatangi kediaman Khalifah Al-Ma'mun ya. Ia berbicara dengan fasih dan baik ya perkataannya. Sang khalifah mengajak ataupun menyuruhnya agar ia bisa masuk ke dalam Islam. Ya, akan tetapi dalam Islam kan tidak ada paksaan ya. Kemudian seorang Yahudi itu istilahnya menolak gitu dan belum yakin. Namun setelah setahun berlalu, ia kembali datang ke majelis itu dalam keadaan muslim. Ia berbicara dengan fasih tentang masalah fikih dan yang lain sebagainya. Perkataannya memukau hadirin dan mempesona. Khalifah bertanya padanya, apa sebab Islammu? Ya. Jadi ketika ada Yahudi kemudian datang ke Khalifah, sama Khalifah diajak masuk Islam tapi enggak mau. Kemudian selepas setahun setelahnya datang lagi dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian Khalifah bertanya, apa penyebab Islammu? Gitu. Kemudian Yahudi ini berkata bahwasanya setelah aku pergi dari majelismu ya, aku ingin menguji agama ini ya, yaitu agama Islam ini. Yang dimana pertama kata Yahudi tadi ya, aku menguji Taurat ya. Aku mengambilnya kemudian menyalinnya 3 salinan, aku menambahkan dan mengurangkan pada salinan tersebut ya. Jadi pertama Yahudi ini dia menguji kitab Taurat ya.
ditambahnya, dikuranginya, ya. Kemudian dibikin 3 salinan. Kemudian ia memasukkan ke albiah, ya. Maka ketiga salinan tersebut pun dibelinya dengan segera tanpa dikoreksi terlebih dahulu, padahal terdapat kesalahan, ya. Jadi tanpa ragu-ragu, ya, yang membeli itu dia langsung membeli, ya, dan habis gitu. Kemudian yang kedua, aku pun sama, ya. Aku menguji kitab yang sama, ya, yaitu kitab Injil. Aku mengambilnya, kemudian menyalinnya, ya, menjadi 3 salinan seperti biasa yang seperti yang tadi. Aku menambahkan, aku menguranginya, ya. Kemudian aku masukkan ke albiah atau ke pasar, ya, tempat penjualan buku mungkin, ya. Maka ketiga salinan tersebut pun dibelinya dariku dengan segera tanpa dikoreksi terlebih dahulu, padahal terdapat kesalahan terdapat dalam kitab Injil tersebut, ya. Dan yang ketiga, aku pun sama, ya, melakukan hal yang sama kepada kitab Al-Quran. Aku membuatnya 3 salinan, aku menambahkan, aku mengurangkan pada salinan tersebut. Kemudian aku masukkan ke Al-Warrokin, itu ke tempat toko buku. Nah, namun kali ini mereka mengeceknya terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah terlihat ada kesalahan dalam Al-Quran itu, ya, maka orang itu langsung melemparnya ke muka Yahudi tadi, ya. Maka dari situlah ia yakin bahwasanya agama ini memang betul-betul murni. Agama ini memang betul-betul dari Allah, ya. Maka itulah yang menjadi sebab keislamanku, kata Yahudi tadi, gitu, ya. Nah, jadi bagi kita semua sebagai seorang muslim, jangan pernah merasa ragu, ya, terhadap Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Taurat, Injil, ya, Zabur dan sebagainya, ya. Kemudian di sini juga semakin meyakinkan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula lah yang memeliharanya. Oke. Baik. Di sini kita akan masuk ke materi yang sebagaimana disiapkan, ya. Yaitu kita masuk kepada mad 6 harokat, ya. Bacaan sepanjang jalan tol. Kenapa disebut sepanjang jalan tol? Nanti kita akan tahu, ya. Nanti kita akan tahu sebabnya kenapa dibaca sepanjang jalan tol. Karena kalau misalkan kita membayangkan tol itu kan panjang, ya. Namun apakah bacaan itu betul-betul istilahnya memang seperti jalan tol panjang banget atau gimana? Nah, nanti kita bahas insya Allah. Namun pada bagian kali ini, ya, mungkin dari Ana akan sedikit istilahnya mengulang kembali, ya, karena ini berkaitan dengan mad, pasti ada yang disebut dengan mad tabi'i dan mad far'inya. Oke, baik. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu pengertian mad. Di sini kita bisa lihat, ya, kita baca secara bahasa mad bermakna az-ziyadah, yang berarti tambahan, ya, tambahan. Sedangkan secara istilah mad adalah italatus sauti biharfin min hurufil maddi wal lini au biharfin min harfal lin faqat. Yaitu memanjangkan suara Dikasih dengan tuan salah kali satu ya, dari huruf mad kayak atap dan lin biar atau dengan salah satu huruf lin saja, ya. Jadi memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad. Huruf mad itu apa? Abu Qayyim barangkali bisa menjawab, bisa membantu. Huruf mad itu apa saja?
Alif, ya, Alif, wau. wawu, dan ya. Oke, syukron. Kemudian huruf lin ya. Tadi kan huruf ma dan huruf lin. Jadi huruf lin itu sama ya, yaitu huruf ya dan wawu. Akan tapi beda dalam kondisinya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke aqsamul mad, pembagian daripada mad ya. Mad ini secara umum dia ada dua ya. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah mad tabi'i, yaitu mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad dan tidak berkaitan dengan sebab baik hamzah ataupun sukun. Jadi kalau mad tabi'i atau mad asli itu dia apa istilahnya berdiri sendiri ya dan tidak berkaitan dengan sebab ya baik hamzah ataupun sukun. Sebagaimana tadi apa disebutkan oleh Pak Abu Qayyim ya. Jadi huruf mad itu alif ya, kemudian wawu dan ya alif, alif, kemudian wawu dan ya ya. Yang dimana alif, wawu dan ya ini dia memiliki pasangan ya. Kalau alif itu harokat sebelumnya adalah fathah. Kalau dhammah, kalau waw sukun yaitu dhammah. Kalau ya sukun yaitu kasroh. Nah, itu jadi syarat terjadinya mad tabi'i adalah ada pasangannya ya. Jadi alif sebelumnya fathah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh ya. Kenapa disebut tabi'i? Nah, ini menarik ya. Jadi tabi'i itu asal katanya dari tabiat ya. Tabiat adalah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan orang Arab itu ketika membaca panjang dia pasti tabi'i ya. Jadi dua harokat ya. Jadi tidak lebih panjang dua harokat ya. Seperti itu ya. Sebagaimana nanti ada kisahnya ya. Oke. Kemudian kalau mad far'i ya, yaitu mad yang bergantung pada sebab baik hamzah ataupun sukun ya. Jadi singkatnya kalau mad far'i itu adalah cabang daripada mad tabi'i ya. Yang dibaca lebih dari dua harokat. Itu namanya mad far'i ya. Mad far'i apa aja ya? Mad far'i itu ada yang disebabkan oleh hamzah dan sukun ya. Jadi kalau misalkan tadi ada apa istilahnya fathah bertemu alif, kemudian dhammah bertemu waw sukun, kemudian kasrah bertemu ya sukun. Nah, kemudian di depannya tuh ada hamzah ya. Ada hamzah atau sukun ya. Hamzah atau sukun. Nah, jadi kalau seperti ini itu bukan lagi dinamakan dengan mad tabi'i tapi mad far'i ya. Jadi mad far'i ya. Mad far'i itu ada mad muttasil, mad munfasil ya, mad arid ya. Kemudian mad lazim dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mad far'i ya. Jadi kadarnya lebih daripada dua harokat ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada salah satu riwayat ya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya kana Ibnu Mas'udin yuqri'u rajulan faqara'a rajul innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Mursalatan faqala Ibnu Mas'udin ma ma hakaza aqra'u aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman faqala aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin fal madd.
Jadi Ibnu Mas'ud ya pernah mengajarkan kepada seorang laki-laki membaca Al-Qur'an. Orang itu membaca firman Allah sebagai berikut yang tadi ya. Jadi dipendekkan ya, tidak dibaca panjang. Oke, Innamas shadaqatu lil oke, Waduh. fuqara'i wal masakin. Lah kamu Dia nih dengan membacanya tanpa panjang ya. Atau tadi tobi'i ya, dibaca 2 harokat ya. Maka Ibnu Mas'ud menegurnya bahwasanya Rasulullah tidak membacakannya seperti itu kepadaku ya. Kemudian lelaki itu bertanya, bagaimana beliau membacakannya kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Lalu Ibnu Mas'ud membacanya dengan mad yang tadi ya. Jadi di lil fuqara ini itu dipanjangkan ya. Apa dengan menggunakan mad ya, panjang gitu. Itu salah satu apa istilahnya mungkin yang bisa menjadi referensi ataupun dalil kenapa disebut mad tabi'i, karena tadi berdasarkan tabiat orang Arab ya, dia ketika membaca mad itu dia pasti 2 harokat. Maka ketika munculnya Al-Qur'an itu sebuah mukjizat yang dimana ada satu huruf yang dimana dibaca lebih dari 2 harokat. Contoh misalkan nun atau misalkan alif lam dan seterusnya. Maka orang Arab saat itu takjub ya dengan apa istilahnya mukjizat Al-Qur'an tersebut ya. Oke, baik. Lanjut, kalau tadi kita membahas tentang apa istilahnya pembagian mad atau jenis mad, sekarang kita masuk ke hukum mad atau ahkamul mad ya. Nah, bedakan antara jenis mad dan hukum mad. Kalau jenis mad tadi ada 2 secara umum, ada mad tabi'i dan mad far'i. Kemudian jika berdasarkan hukum-hukum mad atau ahkamul mad, maka ada 3. Yang pertama ada wajib, kemudian ada jaiz dan lazim ya. Pada mad wajib di sini ada muttasil ya. Jadi mungkin kita sering menyebutkan dengan mad wajib muttasil ya, atau mad muttasil wajib ya. Apa itu mad wajib muttasil? Mungkin ini kemarin sudah dibahas tapi kita murojaah ya sedikit. Jadi ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Apa contohnya? Misalkan jaa, jaa. Nah, di sini ada jim berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif. Nah, maka ini disebut dengan mad tabi'i asalnya. Tapi dia tidak jadi mad tabi'i karena ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu ada hamzah di depannya. Sehingga namanya bukan lagi mad tabi'i tapi mad muttasil. Itu nama ya. Jadi kawan namanya itu adalah mad muttasil. Kemudian eh apa istilahnya hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Jadi hukum itu dia menentukan kadarnya ya, kadar ataupun panjangnya seberapa ya untuk mad tersebut gitu. Jadi kalau mutasil itu adalah nama daripada mad itu, kalau untuk kadarnya ataupun hukumnya adalah wajib. Jadi jaa gitu dibaca panjang. Jangan kita baca iza jaa nasrullah, jangan. Tapi iza jaa nasrullah dibaca panjang, lebih dari 2 harokat ya. Karena ini termasuk kepada mad far'i ya. Kadarnya berapa untuk mad wajib? Kadarnya adalah 4 sampai 5 harokat ya, 4 sampai 5 harokat. Itu untuk mad wajib. Berikutnya ada jaiz ya. Jaiz ya. Untuk hukum jaiz ini diantaranya ada munfasil,
Afwan. Ganti coret-coret Ustaz ke warna biru gitu. Karena nggak kelihatan. Oh, gak kelihatan. Baik. Coba biru. Oke. Kita lanjut ke jaiz ya. Jadi di sini ada munfasil. Munfasil itu adalah ketika ada mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah dalam dua kata ya atau dalam dua kalimat ya. Apa contohnya? Misalkan contohnya inna a'toina. Nah, misalkan nah, afwan. Nah, inna di sini ada nun berharokat fathah, di depannya ada alif. Kemudian ada hamzah lagi di depannya a'toina. Nah, a'toinaka. Oke. Di sini ada nun berharokat fathah, di depannya ada alif. Nah, ini kalau sampai sini namanya mad tabi'i. Tapi dikarenakan di depannya ada hamzah, maka dia tidak lagi disebut dengan tabi'i ya, tetapi disebut dengan mad munfasil ya. Namanya adalah mad munfasil ya. Kemudian hukumnya adalah jaiz ya. Itu untuk mad munfasil yang terhukumi jaiz. Contohnya inna a'tainak ya. Itu mad munfasil. Oke, baik. Berikutnya adalah arid lis sukun ya. Arid lis sukun. Nah, mungkin ini tidak asing di telinga kita ya dengan istilah mad arid lis sukun ya. Apa itu mad arid lis sukun ya? Jadi ketika ada huruf mad ya, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan ya atau sukun palsu ya. Contoh misalkan nasta'inu. 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 Asal katanya adalah nasta'inu. Ketika kita berhenti ataupun waqaf ya, maka kita tidak boleh membaca dengan harokat sempurna. Ya. Oke. Jadi ketika kita waqaf tidak boleh membaca dengan harokat sempurna. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nggak boleh, harus disukunkan. Nah, ketika disukunkan, maka di sana disebut dengan mad arid bersukun ya. Arid artinya adalah palsu ya. Jadi sukunnya sukun palsu. Jadi asal katanya adalah nasta'inu, cuman si dhammahnya dia diganti dengan apa? Dengan sukun sehingga dinamakan mad arid bersukun. Nasta'in dibaca panjang ya. Kemudian berikutnya di sini ada lin. Lin itu adalah walinu wawun. Oke, baik. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Jadi lin itu adalah ketika ada huruf wawu dan ya sukun ya. Huruf wawu dan ya sukun ya atau ya sukun wan fataha qablahuma yang dimana fathah sebelumnya
Nah, ini disebut dengan lin. Aro'aita, ya, itu lin namanya. Kapan lin menjadi mad? Lin menjadi mad ketika dia waqaf, ya, ketika berhenti. Contoh, liila fi Quraisy. Itu dinamakan dengan mad lin, ya. Tapi kalau misalkan apa istilahnya dia diwasol, maka dia tidak jadi lin, tidak jadi mad lin, tapi hanya lin aja. Liila fi Quraisyin ila fihim, gitu ya. Jadi yang namanya mad itu pasti panjang, ya, ataupun lebih daripada 2 harokat, ya. Jadi kalau misalkan aro'aita itu lin aja. Tapi kalau misalkan kita waqaf aro'ait, nah di sana baru ada mad lin. Berikutnya adalah badal. Badal, oke. Badal itu adalah pengganti, ya. Contoh misalkan ada yang disebut dengan badal umroh, badal haji, ya. Atau misalkan ketika katakanlah Pak Abdul Malik misalkan, ya, berhalangan tidak bisa mengisi apa istilahnya misalkan khotib, ya. Kemudian dibadalkan dengan eh, Bapak Marda Rusdi, nah, gitu ya. Jadi badal itu adalah pengganti. Oke, apa contohnya? Ya, contohnya misalkan amanu, ya. Nah, amanu, amanu, misalkan, ya. Atau simpelnya ketika ada huruf eh, mad sebelumnya didahului oleh hamzah, ya. Jadi kalau untuk kasus seperti ini namanya mad badal, ya. Jadi ada huruf mad yaitu alif, ya, ataupun misalkan nanti huruf iya sukun atau waw sukun, tapi sebelumnya ada hamzah, ya. Maka itu disebut dengan mad badal, ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya selain hamzah maka itu disebut mad tabi'i. Tapi kalau sebelumnya hamzah maka disebut mad badal. Kenapa bisa disebut mad badal? Oke. Karena asal katanya adalah, atau gini, ada kaidah yang menyebutkan ketika ada 2 hamzah bertemu, ya. Jadi ketika ada 2 hamzah bertemu, hamzah pertamanya adalah harokat dan hamzah keduanya adalah sukun, maka hamzah kedua itu dia diganti dengan apa? Dengan huruf mad, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 2 hamzah berjumpa, ya, yang pertamanya harokat, yang kedua sukun, maka itu disebut dengan mad badal, ya. Karena asal katanya adalah amanu, 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 ya. Tapi lisan orang Arab dia kesulitan untuk mengucapkan amanu. Maka si hamzah keduanya diganti dengan huruf mad, ya. Huruf mad yang apa yang sesuai dengan harokat sebelumnya itu fathah, maka alif. Jadi amanu, ya. Amanu, gitu. Atau imana, imana jadi imana. Nah, di sana ada proses proses penggantian, gitu ya. Proses penggantian yang dimana si hamzah kedua itu dia diganti dengan huruf mad, ya. Yang huruf mad itu dia disesuaikan dengan harokat sebelumnya, seperti itu. Contoh lagi misalkan di sini supaya lebih jelas, ya. Misalkan pada kalimat utia, utia, utia. Nah, utia. Ini asal katanya bukan utia, tapi utia, ya.
seperti ini. U'tiya. U'tiya. Oke, kita kasih sekat. Nah, jadi u'tiya. Pada asal katanya adalah u'tiya. Ya. Dikarenakan tadi ketika ada dua hamzah berjumpa, hamzah pertama apa? Harokat, hamzah kedua sukun, maka hamzah keduanya itu diganti dengan huruf mad. Huruf madnya disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Contoh di sini ada harokat sebelumnya dhammah. Ya, dhammah. Maka huruf mad yang sesuai ataupun pasangan daripada dhammah adalah wawu. Maka di sini ditulis dengan wawu. Jadi utia. Nah, proses penggantian ini disebut badal ya. Badal. Itu kenapa disebut mad badal ya. Seperti itu. Ada sedikit apa istilahnya? Sedikit kisah yang mungkin bisa lebih meyakinkan kita bahwasanya orang Arab itu dia ketika mengucapkan dua hamzah agak kesulitan ya. Ini Anda pernah dapatkan kisah ini ketika mengikuti daurah ya. Jadi orang Arab ini dia bercerita bahwasanya di Bandung itu ada salah satu ulama ya yang menjadi pimpinan di Darut Tauhid ya. Mungkin kita sudah tahu namanya. Orang Bandung pasti sudah tahu. Namanya adalah Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau sering kita sebut dengan Aagim ya. Nah, orang Arab itu dia nggak nyebutin Aagim tapi Agim, Agim ya. Karena kesulitan bagi mereka ya. Lisan mereka kesulitan. Makanya di Quran pun ada ya di surat Fussilat ya, itu ada tashil namanya. Asal katanya adalah A'ajami ya, A'ajamiyu. Jadi A'ajamiyu, A'ajamiyu. Seperti itu. Oke. Kemudian berapa kadar jaiz? Nah, untuk kadar jaiz ya, dia dua ya. Karena ada jaiznya, jaiz itu boleh. Jadi ada duanya. Dua atau empat. Kemudian sampai lima. Ya, itu. Contoh misalkan di munfasil ya. Munfasil itu kalau dalam riwayat Hafs ya. Kemudian toriknya Syatibiyah itu kita harus membaca dengan 4 harokat ya. 4 harokat. 4 harokat. Tapi dalam riwayat yang lain itu bisa 2. Ataupun dalam torik yang lain itu bisa 2. Mungkin ini pembahasannya lebih ke tentang qiraat ya. Tapi secara umum ketika kita ingin membaca mad munfasil ya supaya aman berapa harokat kita baca 4 ya. 4 atau 5. 4 harokat atau 5 harokat. Oke, baik. Berikutnya yaitu yang termasuk kepada ahkamul mad ya atau hukum mad ya. Yang ketiga adalah lazim ya. Jadi lazim ini selain dia apa istilahnya bagian daripada mad ya, dia juga termasuk hukum mad ya. Jadi mad lazim namanya. Nah, dan inilah yang akan kita bahas sekarang ya, yaitu mad lazim ya. Berapa kadarnya? Karena kadar mad lazim adalah 6 harokat. 6 harokat. Yang dimana 6 harokat ini adalah mad yang paling panjang. Jadi tidak ada lagi mad yang panjang selain daripada 6 harokat. Ya. 7, 8 nggak ada. Paling panjang adalah 6 harokat. Ya. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Mad 6 harokat dibaca sepanjang jalan tol. Ya. Sepanjang jalan tol. Panjangnya berarti panjang banget gitu ya. Baik.
Nah, di sini kita akan sedikit mengenalkan ya tentang istilah-istilah panjang harokat dalam mad ya. Nah, di sini yang pertama ada qasr ya. Sini yang pertama ada qasr. Jadi qasr itu adalah yang menunjukkan dia dibaca panjang ya. Oke. Qasr ya. Jadi qasr itu dia menunjukkan dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Selain mad tabi'i ya. Itu. Jadi kalau mad tabi'i itu dia tidak ada hukumnya ya. Tidak ada hukumnya. Memang dia tabi'i 2 harokat ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk mad far'i, nah jadi qasr ini adalah untuk mad far'i ya. Jadi qasr ini untuk mad far'i. Apa mad far'i? Mad far'i itu tadi ya, cabang ya. Mad far'i. Nah, qasr ya. Itu qasr 2 harokat selain mad tabi'i ya. Misalkan mad arid lisukun kita baca 2 harokat. Nah, maka disebut dengan qasr ya. Qasr ya. Istilah qasr mungkin kita sering menemukan ketika misalkan kita lagi safar ya, dalam perjalanan yang jauh ya. Kemudian kita mengkosor ya, meringkas ya, mengkosor. Misalkan sholat apa? Sholat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat dikosor ya. Gitu. Ini pun sama ya. Jadi qasar itu untuk mad far'i yang sebetulnya dia bisa aja dibaca 4, 6. Tapi ketika memilih 2 rakaat maka disebut dengan qasar. Berikutnya ada fuaiku qasar. Fuaiku artinya di atas sedikit ya. Jadi kalau fauqo itu di atas. Tapi fuaiku di atas tapi sedikit ya. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda gitu. Nah, berapa harokat untuk fuaiku qasar? Adalah 3 harokat ya. Kemudian ada tawasud ya. Tawasud apa artinya adalah pertengahan ya. Tawasud ya atau wusto ya, pertengahan. Atau misalkan untuk lebih apa? Untuk lebih mendekatinya mungkin kita bisa kaitkan dengan wasit ya, wasato wasit. Wasit itu kan di tengah-tengah ya. Pengadil ya. Jadi 4 harokat ya. Untuk tawasud dia 4 harokat. Jadi qasar yang pertama, yang kedua fuaiku qasar, yang ketiga tawasud ya. Berapa tawasud? 4 harokat. Berikutnya yang keempat ini afwan kurang 1 ya. Pas ngedit kurang 1. Jadi ada yang keempat. Yang keempat adalah tadi kalau qasar ada fuaiku qasar, kalau tawasud ada fuaiku tawasud ya. Fuaik tawasud. Tawasud. Jadi di atasnya sedikit dari tawasud. Berapa kadarnya? Yaitu 5 harokat. Ini istilah mad ya. Istilah panjang harokat dalam mad. Yang kelima, nah ini yang menarik nih yang akan kita bahas. Yaitu yang kelima adalah tul ya. Tul atau isba ya. Tul atau isba. Atau bisa disebut dengan mad juga ya. Tul ya jadi namanya bisa tul atau isba ya. Atau isba atau mad juga bisa disebut mad. Berapa kadarnya? Ini 6 harokat ya. Tul panjang ya. Makanya mungkin istilah jalan tol itu serapan daripada bahasa Arab ya. Tol di Indonesia kalau di Arab itu istilahnya tul ya. Panjang ya. Tul. Tul ya. Tul panjang. Nah, untuk tul ini dia 6 harokat. Oke. Jadi ada qasar, ada fuaiku qasar, ada tawasud, kemudian fuaiku tawasud, kemudian ada tul.
Nah, ini harus dihafal ya. Kalau misalkan kita apa istilahnya ingin mudah ataupun ingin tahu ya, ya harus dihafal ya. Istilah-istilah dalam panjang harokat dalam mad. Ada qasar, waiku qasar, tawasud, waiku tawasud, dan tul. Oke, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu tul. 6 harokat ya. Apa aja sih yang bisa dibaca panjang 6 harokat ya? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang bisa dibaca panjang 6 harokat diantaranya ada mad lazim ya. Mad lazim. Tadi lazim itu dia dibaca 6 harokat. Istilahnya adalah tul, dibaca tul panjang 6 harokat. Dan tidak boleh tidak untuk mad lazim harus dibaca 6 harokat. Jadi kalau di tingkatan mad ini lazim itu paling puncak, paling tinggi ya. Paling tinggi 6 harokat. Posisi pertama ya. Aqwal murudi lazimun fatasol fa'aridun fatun fisolin fabadal ya. Jadi lazim itu paling 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 puncak, paling tinggi, paling panjang ya. Malazim dibagi dua ya. Ada lazim kilmi dan lazim harfi ya. Ketika kita mendengar kilmi atau kalimi ya. Kilmi atau kalim itu kalimat ya. Lazim kalimat ya. Atau ya lazim yang terjadi pada sebuah kalimat ya. Kalimat itu kalau diterjemahkan adalah kata ya. Jadi kalimat adalah kata. Jadi lazim terjadi pada kata. Apa contohnya? Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian ada lazim harfi ya. Kalau lazim harfi ini terjadi pada huruf ya. Jadi terjadi pada huruf ya. Jadi ada huruf yang dibaca panjang. Apa aja hurufnya nanti dibahas ya. Itu. Kemudian lazim kilmi dibagi dua ya. Lazim kilmi, lazim harfi itu dibagi dua sama. Ada tulis ya, oke, ada mad lazim kilmi musaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Begitupun dengan mad lazim harfi, ada mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf ya. Untuk penamaan ini mungkin ada sedikit berbeda mungkin ya. Ada juga yang mengatakan mad lazim musaqqal kalimi misalnya. Tapi itu tidak jadi masalah ya. Yang penting kasusnya sama gitu. Contoh misalkan seperti idghomimi. Idghomimi kalau di bagi orang Arab mungkin aneh gitu kan. Tapi kalau misalkan idghomis lain, nah baru mengerti mereka ya. Oke. Nah, ini juga harus dihafal nih. Mad lazim terbagi dua, ada kilmi dan harfi. Kilmi dan harfi juga dibagi dua, ada musaqqal dan mukhaffaf. Oke. Kita bahas dari mulai mad lazim, kilmi, musaqqal. Oke. Mad lazim, kilmi, musaqqal ya. Adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf bertasydid dalam satu kata ya. Jadi ana ulangi, mad lazim kilmi musaqqal adalah yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasydid dalam satu kata. Di sini ada contoh kalimat ad-dallin. Nah, cara membacanya dengan memanjangkan huruf dod dengan berapa? Dengan 6 harokat. Panjang ya. Kemudian membaca huruf lam tasdid dengan ada hentakan.
Bol. Jadi ada hentakan ya. Nah, itulah yang disebut dengan musakol ya. Jadi musakol itu mungkin kalau diistilahkan ada berat gitu ya. Bol. Jadi membaca lam tasdid dengan ada hentakan ya. Dan hentakan pada huruf dod. Jadi apa dari dodnya bol, lol. Nah, ada hentakan. Bol. Ketika mau masuk ke lam ada hentakan ya. Gitu. Panjangnya 6 harokat ya. Untuk mengukur panjangnya eh mungkin berbeda-beda ya. Ada yang berdasarkan talaki ya. Jadi kita baca di hadapan guru, ya. Kemudian guru itu kalau misalkan panjangnya pas, maka tidak akan mengoreksi. Tapi kalau misalkan panjangnya berkurang ataupun tidak sesuai, maka akan mengkoreksinya. Itu yang kita bisa kita bisa kenali apakah panjangnya sesuai atau tidak. Itu cara pertama dengan talaki, dengan membaca di hadapan guru. Berikutnya dengan menghitung ya, menghitung. Misalkan pakai jari ya. 6 harokat berarti diistilahkan di sini kan ada huruf bod panjang ya. Maka seperti ada 6 huruf huruf bod. Bo 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 bo. Nah, dia bo 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 bo. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitungnya menggunakan jari misalkan waladhdallin dan disesuaikan. Kalau misalkan bacaan kita agak cepat, maka ngitungnya pun cepat, ya agak cepat. Tapi kalau misalkan kita lambat, maka hitungannya pun lambat gitu. Jangan sampai kebalikannya. Kita baca lambat, hitungannya cepat, misalkan dengan cepat, atau misalkan kita baca cepat, hitungannya lambat, misalkan gitu ya. Nah, jadi harus disesuaikan ya. Anda ulangi, mad lazim kilmi adalah mad yang terjadi pada kalimat. Apa kalimatnya? Di sini ada al-dhalin ya. Ini kalimat ya, bentuk kalimat ya. Ya, bentuk kalimat ya. Jadi kalau huruf nanti seperti misalkan alif lam mim, nah itu huruf ya. Tapi kalau untuk kalimat ya ini dalam kalimat, dalam kata ya. Huruf tadi ada di muqotoah nanti dibahas insyaallah. Oke, jadi mad lazim kirim mustaqal adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf bertasydid dalam satu kata. Untuk mudahnya ya kita lihat aja. Adakah tasydid di sana? Kalau ada tasydid, oke berarti itu mad lazim mustaqal ya atau mad lazim kilmi mustaqal ya. Kalau tidak ada kalau tidak ada tasydid maka itu berarti mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Oke. Jadi Anda ulangi, kalau mad lazim kilmi terjadi pada kalimat, kalau pada kalimat itu ada tasydidnya maka disebut dengan musaqqal ya. Untuk contohnya banyak ya, selain ad-dallin juga misalkan di surat Al-Haqqah ya. Itu juga dibaca panjang ya. Al-Haqqah ya, panjang. Dibaca panjang 6 harokat. Nah, untuk contohnya mungkin untuk sobat semua bisa mencari ya di Al-Qur'an atau sebetulnya untuk zaman sekarang luar biasa dimudahkan, tinggal di searching muncul semua. Akan tetapi ketika kita ingin belajar Al-Qur'an ya, catatan untuk sobat ngaji semua termasuk anak pribadi ya. Ketika kita ingin belajar Al-Qur'an, hindari kita belajar secara otodidak, secara sendiri, jangan ya. Tapi kita harus bersama guru ya, bersama guru. Seperti hanya misalkan kita ingin belajar bela diri, kita belajar otodidak ya, lihat video, baca buku, kemudian kita gerak-gerakin ya, semau kita. Nah, itu tidak bisa ya, tidak akan maksimal ya.
Seperti itu. Jadi memang harus istilahnya ada guru yang membimbing untuk belajar tajwid. Maka Masya Allah ini Sobat Ngaji menjadikan apa istilahnya wadah untuk kita semua untuk sama-sama belajar ngaji ya walaupun via online. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Nah, mad lazim kilmi mukhaffaf ini afan ya. Salah ngedit ya. Ini mukhaffaf. Mukhaffaf adalah mad yang terjadi apabila huruf al-tabi'i menghadapi huruf sukun dalam satu kata ya. Jadi kalau tadi mah ada tasdid, kalau di mukhaffaf dia tidak ada tasdid ya, tapi sukun. Cara membacanya dengan memanjangkan huruf hamzah dan harokat ya. Kemudian membaca huruf lam sukun tanpa ada hentakan pada huruf hamzah ya. Jadi tidak ada hentakan misalkan al-ana tidak enggak. Tapi apa istilahnya tidak ada hentakan. Al-ana gitu ya. Jadi tidak ada hentakan ya, karena tidak ada tasdid. Jadi sekali lagi jangan kita baca al jangan. Tapi ya seperti itu. Ini contoh untuk mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau tidak salah di surat Yunus ayat ke-51 kalau tidak salah. Nanti bisa dicek sama sobat semua ya. Kalimat ataupun kata al-ana dalam Al-Qur'an ya. Nah, dan ini juga sama ya. Kita harus hafalkan ya. Jadi pertama tadi mad lazim kilmi mutsaqal. Kedua mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Mad lazim itu adalah yang dibaca panjang 6 harokat ya. Kilmi itu terjadi pada kalimat ya. Ini supaya memudahkan. Jadi mad lazim kilmi ini mad lazim adalah suatu bacaan yang dibaca panjangnya 6 harokat. Lazim itu 6 harokat. 6 harokat. Kemudian, afwan nih tulisannya kurang menarik. Harokat. Kemudian kilmi pada kalimat atau kata ya. Mukhaffaf. Nah, ini mukhaffaf itu cara dia bacanya. Kalau misalkan ada hentakan dia mutsaqal, kalau tidak ada hentakan dia mukhaffaf. Atau contoh lain, kalau untuk mutsaqal dia ada tasdidnya, kalau mukhaffaf dia sukun. Itu apa istilahnya penjelasan yang sangat ringkasnya gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan kita bahas lebih dalam, misalkan ada sukun palsu, sukun asli dan sebagainya, itu mungkin membingungkan. Tapi kalau misalkan kita dengan ciri yang bisa mudah dihafal itu lebih memudahkan ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi dibaca 6 harokat ya. Al-ana ya. Al-ana gitu. Kita bisa menggunakan jari ya. Nanti insya Allah nanti kita coba ya satu-satu. Mungkin ditunjuk nanti insya Allah untuk mencontohkan ya. Boleh gak dibaca 2 harokat? Al-ana tidak boleh ya. Karena ini adalah mad lazim ya. Makanya kita harus ketahui dulu ya. Harus ketahui dulu tadi dengan kita mengenal istilah-istilah mad, ada qasr ya. Ada fuwaiku qasr, ada tawassut, kemudian ada fuwaiku tawassut, kemudian ada tul ya. Itu istilah ataupun sebutan untuk panjang mad ya. Dan di sini pun sama ya, ketika lazim dia dibaca tul ya. Baca 6 harokat ya. Tidak boleh kurang dari 2 harokat. Lebih apalagi ya. Lanjut. Oke.
Berikutnya adalah mad lazim harfi ya. Jadi kalau harfi ingat harfi adalah huruf gitu ya. Harfi terjadi pada huruf. Kalau kilmi kalimat atau kata ya. Kalau harfi ya huruf ya. Huruf. Oke. Mad lazim harfi musaqqal adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf bertasydid pada huruf-huruf muqatta'ah. Disebut musaqqal karena adanya tasydid setelah huruf mad ya. Jadi lagi-lagi kalau untuk musaqqal kita ingin apa istilahnya kalau misalkan ingin lebih simpel lagi cirinya adalah tasydid gitu ya. Adanya tasydid itu untuk musaqqal ya. Kalau harfi yaitu huruf ya gitu. Nah, di sini kok nggak ada mimnya apa kok nggak ada tasdidnya di sini ya misalkan. Nah, ini beda penulisan ya. Ini rosemnya rosem eh, Utsmani yang cetakan Timur Tengah ya ataupun Madinah. Kalau di cetakan kita ada apa? Ada tasdid di huruf apa? Di huruf mim ya. Ada tasdid di huruf mim. Gitu ya. Itu kalau di kita ya. Oke, tapi kita pun kalau misalkan sudah paham dengan teorinya, nah, kita nggak usah lagi bingung tentang keberadaan tasdid itu ya. Karena apa? Di sini kita lihat ya. Di sini ada 3 huruf. Yang pertama alif ya. Alif itu kan seperti ini tulisannya. Alif ya. Atau misalkan kalau di apa dalam tulisan Arabnya seperti ini. Alif ya. Alif. Alif lam sama fa alif. Kemudian lam. Nah, lam seperti ini penulisannya. Nah, gitu ya. Lam gitu. Mim seperti ini. Nah, atau supaya lebih mudah, nah ini posisinya kita balik ya. Afwan. Supaya lebih memudahkan. Jadi ada alif, kemudian lam sama mim. Nah, di sini ada pertemuan 2 mim, yaitu mim yang ada di huruf lam dan mim yang berada di huruf mim. Nah, ketika ada 2 huruf mim, maka untuk apa? Untuk memudahkannya maka di apa? Ditulislah tasdid gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk di mushaf Indonesia itu ada tasdidnya di sini nih, ya. Ada tasdidnya. Karena tasdid itu adalah menunjukkan bahwasannya huruf itu double gitu ya. Seperti itu. Jadi tasdid itu menunjukkan bahwasannya huruf itu double ya. Oke. Jadi kalau melazim harfi itu terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah ya atau potongan ya yang berada di fawatihus suwar, yang berada di permulaan surat ya. Contoh di sini alif lam mim ya. Misalkan kalau misalkan kita apa menghitungnya alif lam mim gitu ya, baca panjang 6 harokat. Oke, jadi alif lam mim ya. Setelah membaca huruf lam 6 harokat terdapat dengung yang ditahan pada mim ya. Jadi tadi ketika ada tasdid di mimnya maka ditahan dengan kadar 2 harokat. Jadi jangan langsung alif lam mim, jangan, tapi ditahan dulu. Pertama la dipanjangin la, setelah panjang 6 harokat baru ditahan lam gitu ya, ditahan dulu baru
mim. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita sedikit bahas ya. Apa aja sih yang termasuk kepada huruf muqatta'ah. Nah, muqatta'ah ya. Nah, ya. Jadi mad lazim harfi adalah mad lazim yang terjadi pada huruf muqatta'ah ya. Syaratnya ya. Syaratnya adalah huruf itu ketika dia dipecah ya, ada tiga ya, ada tiga huruf, kemudian yang di tengahnya adalah huruf mad. Contoh tadi misalkan huruf mim. Nah, itu kalau misalkan dirincikan, dipecah, pertama ada mim, kemudian ada ya sukun, kemudian ada mim lagi. Seperti itu. Nah, di sini kan ada mim, ya sukun, dan mim lagi ya. Jadi di tengahnya ada huruf huruf mad apa? Yaitu ya sukun ya. Itu. Jadi di tengahnya harus huruf mad ya. Baik itu fathah ataupun dhammah ataupun ya. Ya. Itu syarat ya. Syarat untuk huruf hijaiyah yang berada di awal surat ya dibaca panjangnya 6 harokat gitu. Jadi tidak semua huruf hijaiyah yang 29 huruf ini dia dibaca panjang ketika di awal ya. Misalkan Toha, nggak boleh kayak gitu ya, karena beda gitu ya, syaratnya tidak terpenuhi ya. Oke, mungkin kita akan interaktif sedikit ya, untuk nama yang Ana sebutkan, Ana panggil, dimohon untuk bisa mengaktifkan suaranya dan menjawab. Oke. Oke, di sini ada kutipan ya dari Syekh Aiman Rasyidi Suwaid ya. Allah Subhanahu wa taala memulai 29 surah di dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf potongan, hanya Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adapun kita ya, sikap kita ya sebagai hambanya, maka wajib mengimaninya bahwasanya huruf-huruf potongan itu merupakan kalamullah dan kita membacanya sesuai dengan yang diriwayatkan ya. Huruf muqatta'ah adalah huruf potongan yang berada di awal surat ya. Dihukumi mad lazim ya jika memiliki 3 ejaan ya, ketika dipecah dan huruf tengahnya harus huruf mad. Oke. Tadi kita sudah mencontohkan mim ya. Nah, ini nih mim. Oke, kita kasih bulat. Nah, mim sudah. Oke, kita coba ke Ibu Rina. Silakan. 801 Ibu Rina. Silakan Ibu Rina, dilihat huruf mana yang bisa dibaca 6 harokat ketika di awal surat. Mangga Ibu Rina. 801 Ibu Rina. Ada Ibu Rina? Oke, kita coba ke yang lain. Ke Ibu Mardawati Rusdi. Ada? Oke. Mangga Ibu, dilihat huruf hijaiyah yang bisa dibaca 6 harokat ketika di awal. Mana? Mim sudah. Lam. Oke, sip. Syukron, Ibu. Sip. Lanjut kita ke Afwan, bisa di scroll media operator ke bawah Kap, namanya. kap, ya, kap, pot, Ya, Ibu Erni, huruf apa tadi? Oke. Baik, baik, baik. Oke, suaranya terputus ya. Oke, mungkin kita eh percepat saja ya. Jadi nanti bisa disimak ya. Tadi mim sudah, lam sudah. Berikutnya apa nih kita cari? Kalau alif enggak. Alif itu dia 1 harokat. Ba
Tidak, karena ba itu dia hanya dua ejaan ya, ba sama alif. Ta tidak, sa tidak juga. Jim, nah, jim termasuk nih. Jim ya, karena jim itu tadi ada jim, ya sukun dan mim. Nah, di tengahnya ada huruf mad ya, ya sukun. Oke, berarti eh jim termasuk, ha tidak, kho tidak, dal ya. Dal termasuk termasuk ya. Tapi oke, apakah ada di muqatta'ah ya? Oke, kalau misalkan tidak ada berarti tidak tidak termasuk ya. Kemudian apalagi sin ya. Sin. Kemudian eh sod ya. So, shin, Kemudian apalagi? shin, Dot. Dot. Kaf dot, ya. Kemudian Dot. dod. Oke, dod ada gak di muqatta'ah? Gak ada ya. Oke, kemudian apalagi? Nah, nun. ra, Ya. ain, Qaf ya. Oh. Ain. Ain termasuk gak? Coba. Tadi kan masuk, syaratnya ada huruf mad. Kalau ain, coba kita ya, kita coba rincikan ya. Ain. Oke. Nah, yang di tengahnya apa itu kira-kira? Apakah huruf mad atau huruf lin? Lin ya, karena tadi lin itu ada ketika misalkan wawu sukun ya, wawu sukun, ya sukun sebelumnya apa? Fathah. Ini lin ya, lin. Tapi masih masuk ya. Cuma nanti huruf ain ini dia wajahan ya, wajah. Jadi apa dibaca boleh 4 atau 6. Sip, ain. Ain. Apalagi ada gak? qaf, nun, ya, sin, ya, alif, Oke. ya, Ya, ini ya kita lihat yang apa yang susunannya 3 ejaan ya. Oke. Kam asal. Oke, sip. Ya. Kam asal nakos. Oke, sip. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Gitu. Ada 8 huruf potongan ya. Itu. Oke. Nah, di sini nih. Oh, belum ya. Oke, jadi kam asal nakos ya. Jadi kalau misalkan apa disingkat kam, kemudian asal nakos. Nah, kam asal nakos. Ini huruf yang dibaca 6 harokat ketika di awal ya. Kalau untuk to, ha, ya itu 2 harokat ya. Gitu. Jadi kam asal nakos. Ini untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan yang berikutnya ya akan dibahas oleh ustadz yang lain tentang mengupas huruf muqatta'ah ya. Gitu. Jadi di sini mah hanya kita mensepil aja gitu ya. Jadi ada 8 ya yang dibaca panjang. Sin, sod, ain,
Qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, harus dibaca panjang. Lanjut ya. Jadi untuk mad lazim harfi mutsaqal dia ada tasdidnya. Alif lam mim ya. Alif lam mim shad misalkan ya. Itu untuk lazim harfi mutsaqal yang ada tasdidnya. Berikutnya, nah, mad terakhir nih, mad lazim harfi mukhaffaf ya. Yaitu mad lazim harfi mukhaffaf adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tabi'i menghadapi huruf yang tidak bertasdid pada huruf-huruf muqatta'ah disebut mukhaffaf karena tidak adanya huruf bertasdid di depan mad ya. Oke, jadi tadi ciri mukhaffaf adalah dia tidak ada tasdidnya gitu. Kalau mutsaqal ada tasdidnya. Apa contohnya? Nah, di sini ada permulaan ayat di surat Maryam ya. Ada kaf, ada ha, ya, ain dan shad ya. Kaf dibaca panjang ya. Karena tadi kaf ketika diurai ya, maka ada seperti ini. Di tengahnya ada huruf mad gitu. Kaf ya gitu. Kalau ha, nah ini dua harokat ya. Ha itu nah gitu aja. Ha. Ya juga dua. Ain. Nah, untuk ain ya, dia wajhan ya. Tapi dibaca panjang lebih utama ya. Lebih masyhur ya. Wa ainu zu wajhaini wa tul akhos. Jadi ain itu dia wajhan tapi dengan tul dengan dibaca 6 harokat akhos ya. Lebih khusus ya. Kemudian sod dibaca 6 harokat. Sedikit ya di sini apa kita bahas ya. Pada ain itu kan ujungnya ada nun sukun tuh. Dan sukun. Nun sukun ketemu huruf sod maka dia ikhfa. Maka jangan sampai kita baca kaf ha ya ain sod. Jangan ain tapi diikhfakan, disamarkan. Ain sod. Kemudian karena ikhfanya ikhfa tafkhim atau ikhfa tebal maka si apa bunyi dengungnya atau samarnya dia lebih tebal. Jadi tidak ain enggak, tapi dinaikkan pangkal lidahnya sehingga membentuk suara yang tebal. Nah, gitu. Dinaikkan suaranya. Ain sod ya. Kaf ha ya ain sod. Kemudian karena di ujung sod itu ada dal, maka dia harus dikol-kolahkan. Sod. Jangan sod. Nah, enggak. Tapi sod. Seperti itu. Oke, ini huruf muqatta'ah ya. Ada silhu suhairon man qata'ka. Ya, ini huruf hijaiyah yang berada di awal surat ya. Kemudian ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Yang 6 harokat yang tadi ya. Kam asal nakos yaitu ini, kemudian ini, sin, lam, kemudian kam asal menun, qaf ya. Kam asal nakos. Berarti sisanya seperti misalkan huruf ha, misalkan huruf ha, ya, ro ya. Nah, jadi kalau yang di buletin merah itu dibaca 2 harokat aja. Yang biru dibaca 6 ya. Oke, baik. Alhamdulillah untuk materi kita di pagi hari ini
telah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Eh, Terakhir mungkin ya, sebagai perwakilan ya, Ana akan coba panggil ya. Mangga kita coba ke Ibu Nur Cahya, mangga Ibu Nur Cahya. Dibaca yang ini nih yang ada di layar nih. Bentar ya Ustaz. Ya. Yang dibaca Adol. Ya, baca dari wala do Bismillahirrahmanirrahim. Waladol. Oke, syukron Ibu Nur Cahya. Walaupun mungkin ada sedikit gangguan. Oke. Gangguan ya. Lanjut, kita coba ke Ibu Erni. Mangga Ibu Erni. Dibaca yang ada di layar, Ibu Erni. Yang dibaca panjang, Hamzah yang pertama, Ibu ya. Hamzah yang pertama. Oke, ya. Dibaca panjang 6 harokat. Al-ana. Coba. Oke, baik. Lanjut. Kita ke boleh Ibu Heni Andriani dibaca. Alif lam La-nya dipanjangin la 6 harokat, kemudian mimnya ditahan. Coba. alif lam Syukron. Kemudian terakhir kita coba ke Ibu Dina, mangga Ibu Dina. Kaf ya ain syad. Sekali lagi coba lebih panjang. Kaf Kaf ha ya ain syad. Oke. Slide-nya jangan pakai shin ya, ditambah o. Di show. Jangan show ya, tapi so. Oke. Ulangi ya, Dad. Diulangi ya, Dad. Coba Ibu ucapkan baso coba. Kaf ha ya ain syad. Oke, syukron. Huruf sodnya ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Syad gitu ya. Ya, sudah kita sama-sama belajar mengenai bacaan panjang 6 harokat ya, sepanjang jalan tol ya, dibaca pul panjang 6 harokat. Semoga bisa kita amalkan ya, terlebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan targetan kita bisa tercapai, minimal dalam sebulan ini kita bisa khatam 1 kali selama Ramadan ya. Jadi kalau misalkan kita apa istilahnya menyia-nyiakannya itu rugi sekali ya. Ibarat kata Ibu berada di sebuah katakanlah mall ya, kemudian semuanya digratiskan. Dari barang yang mahal sampai yang lebih mahal itu digratiskan ya. Kemudian Ibu boleh ngambil apapun itu. Tapi kita nggak ada usaha, diam aja ya. Tiba-tiba waktunya habis, kemudian semuanya keluar. Karena kita tidak ada usaha ikhtiar, maka kita rugi ya, seperti itu. Maka dimanfaatkanlah di bulan Ramadan kali ini, bulan yang penuh berkah,
bulan yang diturunkannya Al-Quran ya. Semoga kita semua setiap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz ilmunya. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan khasiran Ustaz atas para materi pada kesempatan kali ini. Karena waktunya yang terbatas, Bapak Ibu semua sekalian ya, mohon maaf untuk sesi pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan mungkin nanti di forum selanjutnya atau nanti akan dibahas langsung oleh tim sobat ngaji langsung ya, oleh tim sobat ngaji langsung akan dibahas kemudian gitu ya. Begitu saja mungkin Bapak Ibu semua, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan mudah menyerah gitu ya Bapak Ibu semua, terus menuntut ilmu sampai selama raga ini masih bisa gitu ya Bapak Ibu semua, dan senantiasa haus akan ilmu gitu ya, dan materinya juga sangat-sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Nizal Muhammad gitu ya. Syukron atas materinya, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan pada keseharian kita gitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya selaku MC dan juga tim dari Sobat Ngaji izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.